Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nasyona Bila Fauziah, NIM 2305076035 dari Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia angkatan tahun 2023 kelas A. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang apresiasi puisi yang berjudul hubungan intertekstual. Nah, jadi sebelum kita masuk ke dalam materinya, kita harus tahu dulu nih, apa sih latar belakang dari hubungan intertekstual ini? Intertekstual ya, mohon maaf. Jadi menurut seorang ahli sastra yang bernama Djoko Pradopo, beliau itu memandang hubungan intertekstual sebagai fenomena yang penting dalam karya sastra. Jadi intertekstual adalah hubungan antara satu teks dengan teks lain, di mana sebuah karya sastra dapat memuat unsur-unsur dari karya lain baik dalam bentuk kutipan, alusi maupun pengaruh gaya. Jadi menurut Djoko Pradopo, hubungan intertekstual itu nggak hanya sebatas pada pengaruh langsung dari teks terhadap teks lainnya, tetapi juga mencakup bagaimana pembaca menginterpretasikan teks tersebut berdasarkan pengetahuan mereka tentang teks-teks lain. Jadi dengan demikian intertekstualitas itu dapat memperkaya makna suatu karya sastra karena membuka kemungkinan interpretasi yang lebih luas berdasarkan konteks dan hubungan antar teks yang diidentifikasi oleh pembaca. Kemudian ada lagi nih pengertian hubungan intertekstual. Apa sih pengertian hubungan intertekstual? Jadi menurut Rahmat Djoko Pradopo, hubungan intertekstual dalam puisi adalah analisis yang melibatkan hubungan antara satu teks puisi dengan teks lain. Jadi termasuk hubungan unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dalam sajak. Ada pula nih penjelasan detailnya. Jadi apa sih pengertian hubungan antar teks sajak? Jadi Pradopo itu menjelaskan sebagai intertekstual dalam puisi melibatkan hubungan antar teks sajak. Contohnya, judul puisi itu dapat memberikan gambaran tentang tempat dan kejadian yang dijelaskan dalam puisi itu sendiri. Kemudian ada juga analisis semiotik dan struktural. Jadi analisis semiotik dan struktural adalah bagian penting dalam pengkajian puisi intertekstual. Pradopo menggunakan analisis semiotik untuk memahami simbol-simbol dan makna yang terkandung dalam puisi. Kemudian ada penggunaan majas dan metafora. Jadi Pradopo itu juga menekankan penggunaan majas dan metafora dalam puisi. Misalnya dalam puisi Pasar Malam Sriwedari Solo, itu tuh baris 4 ya. Jadi wajah-wajah tanpa jiwa memiliki arti orang-orang yang tanpa berpikir panjang melakukan sesuatu hal yang dianggap enggak baik ya. Jadi yang terakhir ada pola-pola makna yang sistematis. Jadi varian-varian dalam puisi merupakan suatu kesatuan antara matriks dan model yang saling terhubung satu sama lain sehingga menjadi makna yang sistematis dan jelas. Jadi varian-varian itu merupakan pola-pola yang tersusun agar makna dapat dijelaskan secara keseluruhan. Kemudian ada pula nih, setelah pengertian ada lagi ciri-ciri hubungan intertekstual. Jadi hubungan intertekstual dalam puisi itu merujuk pada cara suatu puisi menghubungkan dirinya dengan teks-teks lain baik secara eksplisit maupun implisit. Jadi adapun berikut adalah ciri-cirinya. Yang pertama ada referensi atau kutipan-kutipan atau yang bisa disebut juga kiasan. Kemudian yang kedua ada parodi atau imitasi. Yang ketiga ada adaptasi tema atau motif. Yang keempat ada intertekstualitas kultural. Dan yang terakhir ada dialog atau kontradiksi. Adapun ciri-ciri hubungan intertekstual puisi menurut Rahmat Djoko Pradopo yaitu ciri khasnya sebagai tanda. Kemudian yang kedua, tidak boleh dilupakan hubungan sejarahnya, balik zaman maupun dengan sajak-sajak sebelumnya. Kemudian yang ketiga ada puisi tidak ditulis dalam situasi kekosongan budaya atau sastra. Yang keempat ada sajak ditulis dengan pertentangan dengan sajak-sajak sebelumnya. Dan yang terakhir ada sajak sering meneruskan cita-cita sajak zaman sebelumnya maupun menentangnya. Kemudian ada pula contohnya, hubungan intertekstual puisi pada mujua dengan doa menurut Djoko Pradopo. Jadi dalam analisis intertekstual antara puisi pada mujua karya Amir Hamzah dan doa karyanya Chairil Anwar terdapat persamaan dan pertalian dalam gagasan ungkapan keduanya. Yang pertama itu ada pada mujua, dia itu menggambarkan si aku ya, yang kecewa tetapi pada akhirnya kembali kepada Tuhan karena kesetiaannya. Kemudian yang kedua ada doa, yaitu doa ini mengekspresikan si aku yang tersaling tetapi akhirnya datang kepada Tuhan, merasakan bahwa tidak ada tempat lain untuk madu. Kemudian kedua puisi itu menggunakan metafora lilin untuk menggambarkan Tuhan, dengan Chairil Anwar mengadaptasi metafora Amir Hamzah. Si aku ini dalam pada mujua dan doa mengalami kesulitan dalam memahami Tuhan, tetapi akhirnya menemukan ketenangan dengannya. Meskipun memiliki ide yang mirip, ekspresi dan penanganan temanya itu berbeda, mencerminkan tanggapan pribadi kepada Tuhan. Kemudian Amir Hamzah itu menanggapi wujud Tuhan sebagai kekasih
Tuhan diatromorfkan, diwujudkan sebagai manusia, kekasih, gadis. Jadi dengan demikian kiasan-kiasan itu bersifat personifikasi dan romantis. Apa yang digambarkan Amir Hamzah berbeda dengan konsep Tuhan menurut Khairil Anwar. Antara aku dan engkau terdapat jarak kekuasaan. Tuhan itu mutlak, ada hambanya dan ada Tuhan. Maka Khairil Anwar tak memberinya bentuk manusia, melainkan kekuasaannya yang nyata. Nah, itu tadi materi tentang hubungan intertekstual pada puisi ya. Jadi kurang lebihnya mohon dimaafkan, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.